Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gita Rosalina, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kode etik profesi akuntan. Seberapa tahu teman-teman tentang kode etik profesi, terutama profesi akuntan? Seperti apa sih kode etik di dalam profesi akuntan itu? Yang pertama, apa sih etika profesi itu? Jadi, etika profesi itu memiliki pengertian sebagai suatu sikap yang bertujuan untuk memberikan pelayanan profesional terbaik terhadap masyarakat. Bahkan, seharusnya sikap tersebut sudah menjadi prinsip bagi seorang profesional, seperti halnya bagi seorang profesi akuntan. Di dalam profesi akuntan, ada yang namanya kode etik dasar bagi seorang profesi akuntan, yang harus dipatuhi dan dijalankan untuk menjalankan praktiknya sebagai pengelola keuangan bisnis. Apa saja kode etik dasar bagi seorang akuntan? Yang pertama, yaitu integritas. Integritas merupakan salah satu elemen fundamental yang penting dalam profesi akuntan. Di dalam integritas, akuntan diwajibkan untuk bersikap jujur dan terus terang terhadap laporan keuangan klien. Dalam integritas juga, akuntan tidak boleh menguntungkan keuntungan pribadi dengan menggunakan informasi rahasia klien. Yang kedua, tanggung jawab profesi. Seorang akuntan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan juga profesional terhadap semua kegiatan yang dilaksanakannya. Yang ketiga, yaitu standar teknis. Di dalam menjalankan kegiatannya, seorang akuntan harus selalu menggunakan standar teknis dan standar profesional yang berlaku dengan secara relevan dan juga berhati-hati. Yang keempat, yaitu kepentingan publik, yang artinya bahwa salah satu ciri dari profesi akuntan adalah penerima tanggung jawab publik, sehingga akuntan ini memegang peranan penting di dalam masyarakat. Yang kelima, yaitu objektivitas dan independensi, yang artinya bahwa di sini seorang akuntan itu harus bersikap netral dan juga bebas dari pengaruh pihak luar di luar kepentingannya. Yang keenam, yaitu kompetensi dan kehati-hatian. Yang di sini berarti bahwa kompetensi itu didasarkan atas pendidikan dan juga pengalaman individu. Sedangkan kehati-hatian ini merupakan nilai etika yang mengharuskan seorang akuntan ini melaksanakan dan menerapkan standar teknis yang berlaku. Yang ketujuh, yaitu kerahasiaan. Yang berarti di sini bahwa akuntan itu harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kliennya. Yang kedelapan, yaitu perilaku profesional. Di sini yang artinya bahwa seorang akuntan itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menghindari segala perilaku yang dapat melanggar kode etik profesinya. Contoh kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan. Pelanggaran kode etik profesi akuntan contohnya itu ada di PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2006 silam. Pada tahun 2006, Komisariat PT Kereta Api Indonesia melaporkan bahwa adanya manipulasi data dalam laporan keuangan, di mana di dalam laporan keuangan tersebut disajikan laba yang seharusnya kondisi perusahaan tersebut mengalami kerugian. Oleh karena itu, Komisariat PT Kereta Api Indonesia ini tidak mau untuk menandatangani laporan keuangan tersebut karena adanya ketidakbenaran data yang disajikan. Berdasarkan manipulasi data laporan keuangan tersebut, maka staf akuntansi di dalam PT Kereta Api Indonesia ini sudah melakukan pelanggaran kode etik profesinya. Berdasarkan kasus tadi, maka akuntan di PT Kereta Api Indonesia ini sudah melanggar kode etik profesinya, yaitu diantaranya yang pertama melanggar tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga objektivitas, yang keempat integritas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian, yang keenam perilaku profesional, dan yang kedelapan standar teknis. Berdasarkan pelanggaran kode etik tersebut, maka di sini menghasilkan sebuah laporan keuangan palsu yang tentunya akan merugikan banyak pihak yang terlibat, terutama bagi masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalil tentang kode etik profesi akuntan. Di dalam Al-Quran dan hadis juga ada ayat yang menjelaskan tentang kode etik profesi. Yang pertama, yaitu di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah.
walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa qasuruhumul fasikun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yaitu kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian selain itu ada juga di dalam hadis, yaitu seperti berikut. Dalam hadis yaitu Rasulullah sabdakan melalui riwayat Ibnu Hatim bahwa Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat tentang iman. Lalu beliau membacakan ayat ini sampai 3 kali. Dan beliau bersabda, jika engkau melakukan sebuah kebaikan, maka hatimu mencintainya. Dan apabila engkau melakukan sebuah kejelekan, niscaya hatimu membencinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kode etik profesi akuntan yang berlaku di Indonesia. Jika teman-teman berminat untuk menjadi seorang akuntan profesional, maka harus bisa mengetahui kode etik yang berlaku, sehingga nantinya dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.